Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qira'atul hadis. Barakallahu fiik. Baik. Kita masuk pada hadis setelahnya. Bab hukmu salatil munfarid khalfas shaf. Bab hukum salatnya orang yang sendirian di belakang shaf. Bab hukmu salatil munfaridi khalfas shaf. Hukum salatnya orang yang sendirian di belakang shaf. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu fa amarahu ay yu'ida as-salata. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Nabi pernah melihat ada seseorang yusalli khalfas saffi, yang salat di belakang shaf wahdahu, sendirian. Paham ini maksudnya? Jadi misalkan Rasulullah dan para sahabat sedang salat jamaah, maka beliau mendapati ada seseorang yang salat sendirian. Salat sendirian di belakang shaf. Jadi shafnya rapat, sudah penuh semua. Kemudian ada yang sendirian di belakang shaf, sendirian dia, tidak ada temannya. Baik. Kemudian kata sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu fa amarahu ay yu'ida as-salah. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat yang salat sendirian ini untuk mengulang salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan beliau menghasankannya dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Baik. Maka yang pertama berkaitan dengan derajat hadis. Hadis ini mukhtalaf indal ulama. Hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama akan kesahihannya atau tidak. Sebagian mengatakan hadis ini hadis yang muttarib. Muttarib itu hadis yang goncang.
Goncang itu artinya ya kalau muttarib dari sisi matan berarti yang terkandung di dalamnya itu berselisih dengan hadis-hadis yang lain. Demikian juga bisa muttarib dari sisi sanadnya. Dan hadis yang muttarib itu min bab al-hadis ad-dhaif. Termasuk dari bab hadis yang dhaif. Yang para ulama sepakat tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif sebagai hujjah. Menggunakan hadis yang dhaif sebagai hujjah. Adapun sebagian para ulama yang lain mengatakan hadis ini meskipun dia muttarib akan tapi dia memiliki syawahid. Syawahid jamak dari syahid, yaitu apa? Penguat. Dan ittirab yang ada di dalamnya itu la yadur. Tidak apa? Tidak mengakibatkan dia itu tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi para ulama berbeda pendapat di dalam kesahihan hadis ini. Sebagian mengatakan hadis yang dhaif, ya berarti tidak boleh dipakai sama sekali kecuali apa yang dijelaskan oleh sebagian para ulama akan bolehnya menggunakan hadis yang dhaif untuk apa? Fadailul amal. Hadis yang dhaif yang ada di dalamnya itu penjelasan tentang keutamaan amal. Bukan hadis untuk menetapkan suatu amal, tapi hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal. Ini pun para ulama tidak sepakat. Sebagian mengatakan tetap dalam urusan fadailul amal, maka hadis dhaif tetap tidak boleh dipakai. Ada sebagian yang lain mengatakan boleh, akan tapi dengan apa? Dengan syarat. Disebutkan ada 3 syarat. Yang penjelasan ini ada di dalam Muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih ingat apa syaratnya di antaranya? 1. Irfa sautak. Yang pertama, tidak boleh diyakini, ya kalau hadis itu disandarkan, tidak boleh diyakini itu adalah ucapan Nabi. Tidak boleh apa diyakini itu ucapan Nabi. Kemudian yang kedua apa? Tidak ada ingat. Yang kedua apa? Dia hanya menjelaskan keutamaan amal, adapun dalil untuk menetapkan amal itu sendiri harus ditetapkan di dalam apa? Hadis yang sahih. Jadi menetapkan amalnya harus disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga apa? Kedhaifannya tidak apa? Tidak syadid. Artinya tidak berat. Jadi dhaifnya tidak dhaif yang berat. Sehingga masih bisa, seandainya ada penguat-penguat yang lain, bisa terangkat menjadi hadis hasan, yaitu hasan li ghairihi. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini, sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW telah melihat ada seorang laki-laki yang dia salat khalfas saf wahdahu, dia salat sendirian, dia salat di belakang saf sendirian. Fa amarahu ayyu'idas salah. Maka kemudian beliau Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang salat. Mungkin ada di antara antum yang pernah mendengar pembahasan fikih ini. Bahwasanya apa? Hadis ini sebagaimana dijadikan hujah di kalangan para ulama Hanabilah, maka mereka berpendapat bahwa hadis ini hadis yang hasan dan bisa dijadikan sebagai hujah, dan mereka berpendapat akan apa?
wajibnya seseorang yang dia solat di belakang shaf sendirian untuk mengulang solatnya. Baik. Maka disebutkan di dalam faedah yang lain, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Kalau di sini disebutkan hanya 2 pendapat. Kemudian Syekh Utsaimin itu mentafsil, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, hukum orang yang salat sendirian di belakang shaf itu as-sihhah. Salatnya sah. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Al-Lais, dan mereka berhujjahkan, berdalilkan dengan hadis Abi Bakrah yang kita baca di pekan yang lalu, di kajian yang sebelumnya, hadis Abu Bakrah. Dari sisi mana pendalilannya? Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, bahwasanya sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, beliau bertakbir sebelum masuk ke dalam shaf. Beliau bertakbir, kemudian rukuk sebelum masuk ke dalam shaf, kemudian beliau berjalan masuk ke dalam shaf. Sehingga ada saat-saatnya Abu Bakrah ini, beliau radhiyallahu an, itu ada saat-saat beliau itu sholat sendirian di belakang shaf sebelum masuk ke dalam shaf. Paham ini? Kemudian pendapat yang kedua, al-butlanul mutlak, batal secara mutlak. Nah, perhatikan ini, batal secara mutlak. Ini pendapat Al-Imam Hasan bin Saleh, Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq, Waqi', Ibnul Mundhir, dan kebanyakan para ulama Zahiriyah dan selain mereka. Dan mereka berujahkan dengan hadis siapa tadi? Wabisa bin Ma'bad, berujakan dengan hadis Wabisa bin Ma'bad yang ada di dalam bab ini. Baik. Adapun pendapat yang ketiga itu dirinci. Pendapat yang ketiga dirinci. Sebagaimana ini adalah pendapat atau penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu dirinci kalau keadaannya shaf itu sudah rapat. Artinya hampir-hampir tidak ada celah dia untuk bisa masuk. Maka kalau keadaan seperti ini dia ma'dzur, diberikan udzur. Berarti salatnya tetap sah. Tapi kalau shafnya itu belum rapat, masih ada celah. Bahkan kalau kita melihat kebanyakan salat jamaahnya kaum muslimin di masjid-masjid yang ada, itu celahnya masih sangat memungkinkan untuk bisa dimasuki. Ya, kalau dulu sebelum pandemi kan biasa kita seperti itu. Kalau sholat masuk masjid, rata-rata mereka barenggang. Sehingga kadang di ujung itu masih ada sisa misalkan segini. Nah, ini kalau kita menyempurnakan shaf, maka kita dapatkan keutamaan pahala tambahan. Kalau kita menyempurnakan shaf, maka kita mendapatkan pahala tambahan. Dan tidak mengapa kita berikan isyarat dengan menepuk bahunya untuk bergeser. Untuk bergeser. Ya, kalau sesama ikhwah mungkin hal yang biasa, paham mereka. Ya, kadang ada sebagian ikhwah kan kalau sholat dia kakinya agak renggang sekali, melebar. Nah, sedangkan di ujung shaf itu ada sisa ruang. Nah, tinggal ditepuk saja, diarahkan untuk agak merapat sehingga dia bisa masuk untuk menyempurnakan shafnya. Ya, kalau untuk kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin, ya sudah kita masuk saja. Nanti lama-lama mereka juga akan merapat sendiri. Ya, cuman kadang berisiko. Kalau yang sebelahnya agak temperamen, repot nanti. Ya. Baik. Dan ini yang dirojekkan oleh Syekh Utsaimin. Ini yang dirojekkan oleh Syekh Utsaimin. Sehingga yang benar itu dirinci, tidak mutlak. Hanya saja
Ketika kita mendengarkan penjelasan para ulama seperti ini, maka ini tanbih, ini perhatian. Nah, di mana kebanyakan kaum muslimin tidak paham dengan hadis ini. Rata-rata mereka meskipun ada celah karena menganggap itu sempit, padahal mungkin masih bisa disempurnakan, dia memilih sholat sendirian di belakang. Kalau setelahnya ada temannya yang datang di kanannya, kemudian di kirinya, maka tidak ada masalah. Hanya saja dia tidak dapatkan pahala kalau dia tidak mau menyempurnakan shafnya. Dia tidak mendapatkan keutamaan ketika dia tidak menyempurnakan shafnya. Tapi ketika mungkin shafnya di depan masih renggang, ada celah, kemudian dia tidak sempurnakan dan memilih sholat sendirian, maka inilah yang masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Fa'amarahu ayyu'idas shalah. Nabi memerintahkan kepadanya untuk mengulang sholatnya. Dan bisa jadi mungkin dulu kita pun seperti itu ya. Ya kadang tidak tahu hadis ini, tidak paham fikihnya, akhirnya kita memilih sholat sendirian. Ini keliru. Seperti ini hal yang keliru. Baik. Kemudian faedah setelahnya disebutkan di sini. Jadi yang pertama tadi khilaf di kalangan para ulama. Dan ketika banyak di kalangan para ulama yang mengatakan itu batal secara mutlak, artinya dia harus mengulang salat, maka ini tanbih. Sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Seperti disebutkan di sini. Di antara faedahnya, mada yasna'u man lam yajid man lam yajid man yasifuhu ma'ahu. Mada yasna'u, apa yang dilakukan seseorang yang tidak mendapati seorang pun untuk bisa bersaf bersamanya di belakang. Jadi apa yang dilakukan seseorang ketika dia cuma sendirian, kemudian tidak ada orang lain untuk menemaninya di shaf. Dalam keadaan tentunya shafnya sudah rapat. Dalam keadaan shafnya sudah rapat. Ya, kalau mengikuti pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian para ulama yang lain, maka tidak ada masalah. Karena itu ma'dzur, diberikan udzur. Ya, sekarang kalau seseorang ternyata berpendapat, saya ini berpendapat dengan pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan apa tadi? Batal secara mutlak. Lalu bagaimana ini? Paham ini? Maka disebutkan di dalam penjelasannya, yang pertama, jika dia mampu untuk merapatkan makmum yang ada di depannya, di shafnya itu, maka itu hendaknya dia lakukan terlebih dahulu, agar dia bisa masuk di dalamnya. Baik. Kemudian jika dia tidak bisa, boleh bagi dia untuk masuk melewati celah shaf, kemudian dia salat di samping kanan imam. Cuman ini kalau dilakukan geger. Ini makmum kurang ajar ini. Apa dia pengen nyaingi imamnya atau gimana? Lah ini fikih ini. Ini fikih. Ya mungkin kalau di masjid yang besar ya hampir-hampir tidak perlu dilakukannya. Tapi kalau misalkan di masjid, di kampung yang dia tahu ini sepertinya setelah ini tidak ada lagi yang datang ini, kayaknya sudah pada hadir semua, dia datang juga terlambat. Nah, salah satunya kata para ulama, boleh dia memilih dia masuk di sela shaf, kemudian berdiri di samping imam. Ya, cuman saya tidak menyarankan antum melakukan ini. Nanti bisa rame. Ini dianggap aliran apa lagi ini? Kemudian ketika dua-duanya tidak bisa atau tidak memungkinkan, imam shafnya rapat semua,
saf-saf yang ada itu, dari mulai saf pertama, dua, ketiga, rapat semua. Kemudian karena jauhnya atau panjangnya saf, kemudian kesulitan dia untuk berdiri di samping imam, maka apakah dia itu perlu untuk menarik atau boleh untuk menarik salah satu dari makmum yang ada di saf paling belakang kemudian menemaninya? Baik. Ini harusnya saya baca dulu hadisnya. Nah, sekarang kita baca hadisnya dulu. Hadis setelahnya walahu an talq. Kemudian dari sahabat Talq radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata limunfaridin khalfas shaf. La salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat untuk orang yang salat sendirian di belakang shaf. Wa zada at-Tabrani fi hadisi Wabisah, ala dakhalta ma'ahum au ijtararta rajulan. Disebutkan, ditambahkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani di dalam hadis Wabisah bin Ma'bad, maka Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah engkau itu masuk bersama mereka atau engkau menarik salah satu makmum yang ada di depannya? Paham ini? Kalau hadis talak itu hadisnya sahih. Adapun hadis riwayat Tabrani yang terakhir tadi kita baca, itu hadisnya dhaifun jiddan. Yang ketiga, antum kasih keterangan itu, hadisnya apa? Dhaifun jiddan. Hadisnya lemah sekali. Dan di kalangan para ulama tentunya tidak semuanya apa? Tidak semuanya memahami ini hadisnya dhaif atau tidak. Mungkin karena qusuril ilm, atau karena apa? Bisa jadi ada riwayat yang lain yang bisa apa? Menguatkannya, sehingga melanjutkan apa yang disebutkan di dalam faidah tadi. Kalau tidak memungkinkan dia untuk masuk ke dalam shaf, juga tidak memungkinkan atau kesulitan kalau dia berdiri di samping kanannya imam, maka apakah boleh bagi dia untuk menarik salah satu makmum untuk berdiri di sampingnya? Ya, kalau shaf di belakangnya itu rapat sekali, kayak misalkan dulu ya namanya kalau ada daurah pengajian akbar, itu saking mereka itu rebutan shaf sampai apa empet-empetan gitu loh. Nah, ini masih memungkinkan tarik satu, yang lain bisa longgar, selesai. Ya, tapi kalau shafnya tidak sempit seperti itu, maka ini yang jadi perselisihan di kalangan para ulama. Maka disebutkan sebagian pendapat para ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh ketika dia menarik salah satu makmum di depannya untuk sholat bersamanya. Terlebih lagi ketika apa? Hadis yang disebutkan di dalam riwayat yang terakhir tadi, bagaimana hadisnya? Dhaif jiddan. Hadisnya dhaif sekali. Baik. Kemudian apa? Sebagian para ulama membolehkan. Sebagian para ulama apa? Membolehkan. Dan tentunya ini memungkinkan terjadi karena bisa jadi para ulama tidak faham, atau sebagian para ulama tidak faham tentang kedhaifan hadis ini. Sebagaimana ini pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir dari Atha dan dari Al-Imam An-Nakhai. Sehingga yang nampak dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kapan seorang sudah tidak memungkinkan lagi untuk masuk ke dalam shaf atau berdiri di samping imam, maka tidak boleh dia untuk menarik salah satu makmum untuk sholat di belakangnya. Baik. Sebagaimana ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, boleh baginya untuk tetap sholat sendirian karena apa? Karena udzur. Sebagaimana ini juga pendapatnya Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian ada penjelasan yang lain ini.
Anda perhatikan. Dari Syekh bin Bas, demikian juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahmatullahi alaihima, bahwasanya boleh dia menunggu sampai datang seseorang menemaninya. Subhanallah. Ini ada pendapat ulama seperti ini, dan bukan sembarangan ulama. Siapa tadi? Syekh bin Baz dan Syekh Muqbil. Boleh dia nunggu dulu. Dia tidak sholat dulu, tapi apa? Dia nunggu. Meskipun pendapat seperti ini kan kadang jadi iskal buat kita kan, menunggu sampai kapan? Nah, nanti jadi masalah lagi. Nah, ya. Kemudian apa? Kapan jamaah sudah selesai dan dia tidak menemukan teman, maka dia sholat sendirian. Dan dia mendapatkan udzur, tetap mendapatkan pahala apa? Sholat jamaah. Tayyib. Ini penjelasan di kalangan para ulama. Ya, sehingga yang lebih dekat kepada kebenaran adalah apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kapan memang dia tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam shaf, maka itu ma'dzur baginya. Jadi berikan uzur sehingga dia tetap boleh sholat sendirian. Ketika apa? Tidak memungkinkan dia untuk masuk ke dalam shaf. Baik. Tapi sebagaimana apa yang dikatakan tadi, ini adalah hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Baik. Kemudian ada faedah disebutkan lagi. Jika ada seseorang yang salat sendirian, kemudian dia bersaf bersamanya. Sebentar. Baik. Kita lewati saja. Nah, sekarang kita catat, kita tulis beberapa faedah di dalam hadis ini. Yang pertama, zahirul hadis, yang nampak pada hadis, butlanu salatil munfaridi khalfas shaf. Yang nampak dari hadis, batalnya salat orang yang sendirian di belakang shaf. Baik. Hanya saja permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Dan boleh bagi siapa untuk memilih pendapat mana yang lebih menenteramkan hatinya. Misalkan memilih pendapat di kalangan para ulama Hambaliyah, pendapat Imam Ahmad mengatakan apa? Batal secara mutlak. Boleh. Karena memang ada hujahnya, ada dalilnya. Sebagaimana boleh seorang mengambil tafsil, dirinci, tidak dihukumi secara mutlak. Baik. Kemudian yang kedua, wujubul musafah. Wujubul musafah, wajibnya bersaf. Dari sisi mana? Kata beliau, li'annal ilzam bi'iadati shalah litarkiha yadullu ala wujubiha. Ya, karena perintah Nabi untuk mengulang salat orang yang sendirian tidak bersaf, maka itu menunjukkan apa? Wajibnya bagi makmum untuk bersaf. Makanya sudah berlalu di dalam penjelasan yang sebelumnya, tidak boleh orang menyengaja. Misalkan ini shaf, satu shaf atau dua shaf, kemudian dia menyengaja untuk sholat di pojok sana sendirian. Dia sholat di pojok sendirian, tidak masuk ke dalam shaf. Maka sholatnya orang seperti ini hukumnya bagaimana? Batal. Hukumnya batal. Jadi wajib bersaf. Sebagaimana juga wajibnya bersaf sebagaimana kaifiyah atau cara yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sebelumnya, yaitu kaitannya dengan merapatkan shaf. Jadi merapatkan shaf itu hukumnya apa? Wajib. Karena itu termasuk di antara perkara yang menyempurnakan pahala solat, yang menyempurnakan pahala solat berjamaah. Baik. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW mengatakan, la salata limunfaridin khalfas shaf. Ya, tidak boleh atau tidak
tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Nah, kira-kira pertanyaannya, kira-kira la di sini, la apa ini? La nafilil jins. La-nya apa? La nafilil jins, menafikan jenisnya, tidak ada salat. Nah, kira-kira penafian yang disebutkan di dalam kata la di sini penafian apa? Ada yang tahu? Apa yang dinafikan? Ya, kalau sudah berlalu penjelasannya dulu, maka yang namanya penafian itu ada berapa macam? Penafian ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama apa? Nafyul wujud, penafian wujudnya. Ya, kalau di fikihnya mungkin tidak ada, tapi contohnya misalkan apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka la ilaha itu apa? Menafikan apa ini? Wujud. Ya, tidak ada ilah yang disembah, diibadai. Baik. Kemudian yang kedua penafian apa? Nafyus sihah. Nafyus sihah. Ya, contohnya apa? Nanti hadis ini jangan disebutkan dulu. Contohnya apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, kalau hadis seperti ini nafiyunya nafi apa? Sihah. Berarti tidak sah salat. Kemudian yang ketiga apa? Zat itu wujud. Yang ketiga apa? Nafyu al-kamal. Ini penting ya. Ini kaidah ini. Nanti kalau kita ketemu hadis ada penafian, ini penafian apa ini? Maksudnya di dalam penafian mana? Yang ketiga nafyul kamal. Penafian apa? Kesempurnaan. Ya, kalau kesempurnaan berarti ibadahnya sah tidak? Sah. Hanya saja apa? Pahalanya berkurang. Pahalanya tidak sempurna. Contohnya apa? Contohnya apa? La salata liman apa? Bihadratit ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang menghadap pada makanan. Dalam apa? Lafaz hadisnya itu wa huwa yashtahi. Sedangkan dia itu pengen apa? Makan karena lapar. Ini tidak boleh. Larangan. Jadi kalau kondisi makanan sudah di hadapannya dan dia lapar, maka Rasulullah memerintahkan apa? Makan dulu. Rasulullah memerintahkan makan dulu. Meskipun nanti kalau dia selesai makan, sholat jamaknya sudah selesai. Maka ini apa? Ini ma'dzur. Karena kalau dia sholat dalam keadaan menahan lapar padahal di depannya ada makanan, bagaimana? Nanti akan mengganggu khusyuan. Sedangkan kekhusyuan itu perkara yang wajib menurut pendapat sebagian para ulama, atau minimalnya itu perkara yang dituntut. Makanya kalau sholat jamaah lagi ada acara mau makan-makan itu, makanan jangan diletakkan di depan. Ya, kasihan yang lapar. Mikir nanti. Ini mau acara-acara makan-makan disengaja dari pagi tidak makan. Nah, biar nanti makannya lebih banyak. Nah, ini tidak boleh. Atau seandainya tidak ada di depan, misalkan di belakang misalkan. Kalau dia ada keinginan untuk makan, ya, dan dibolehkan untuk makan, maka boleh dia makan. Kalau memang keadaannya itu mendorong dia untuk ingin segera makan. Baik. Nah, kira-kira hadis ini termasuk apa? Nafyul wujud, nafyus sihah atau nafyul kamal? Nafyus sihah. Maka ini termasuk dari apa? Nafyus sihah, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama. La di sini menafikan sahihnya. Menafikan apa? Sahihnya. Jadi salatnya tidak sah ketika dia menyengaja untuk salat sendirian di belakang tanpa udzur. Dia menyengaja untuk salat di belakang tanpa udzur. Baik. Kemudian apa? Faedah setelahnya, al-isyaratu ilal hikmah. Al-isyaratu ilal hikmah, isyarat kepada adanya hikmah min ijabi salatil jamaah, dari diwajibkannya salat jamaah. Al-isyaratu ilal hikmah min
ijabi salatil jamaah. Jadi diwajibkannya salat jamaah. Itu apa? Bagaimana Rasulullah memperhatikan betul ini. Tidak boleh orang sendirian salat di belakang tanpa udzur. Tapi harus apa? Dia masuk ke dalam shaf agar dia bisa bersama-sama di dalam shaf. Sehingga ada isyarat pada hikmah diwajibkannya salat jamaah, yaitu adanya apa? Syu'ur bil wahda wal ilfah. Perasaan apa? Bersatu atau bersama di kalangan para jamaah kaum muslimin. Baik. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis setelahnya. Bab al-mashyu ila salati bis-sakinah wal waqar. Bab al-mashyu, berjalan ila salati, ke salat atau menuju salat, bis-sakinati wal waqar, dengan tenang. Bis-sakinati wal waqar. Sakinah kata para ulama itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jawarih, anggota badan. Kemudian waqar itu berkaitan dengan apa? Hay'ah al-qalbiyah, keadaan hatinya. Baik. Maka disebutkan di dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa nama beliau? Nama beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah, jika kalian itu mendengar iqamah, itu iqamatus shalah, bacaan iqamah, famshu ila salati, maka berjalanlah menuju salat, wa alaikumus sakinatu wal waqar. Apa makna alaikum? Ilzamu, haruslah apa? Atau wajib bagi kalian as-sakinah, dalam keadaan sakinah wal waqar, dalam keadaan tenang. Sakinah dalam kaitannya dengan apa tadi? Al-jawarih, kaitannya dengan anggota badan. Adapun waqar berkaitan dengan apa? Hay'a al-qalbiyah, keadaan hati. Wala tusri'u, kata Nabi, dan janganlah kalian apa? Berjalan cepat atau apa? Berlari. Baik. Fama adraktum wasallu, maka apa yang kalian dapatkan bersama imam, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang luput pada kalian, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Baik. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya milik Bukhari. Baik. Maka ada di dalam hadis ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya bagi setiap makmum untuk mendatangi salat dalam keadaan sakinah wal waqar. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh tergesa-gesa. Jadi khawatir takut apa? Terlambat, maka kemudian dia apa? Berjalan cepat. Kadang takut ini sudah rakaat berapa ini? Jangan-jangan nanti tidak dapat, ternyata sudah rakaat terakhir. Dia apa? Setengah berlari. Akhirnya masuk ke dalam shaf menggeh-menggeh. Ini. Nah, ini hal yang dilarang. Ini hal yang apa? Yang dilarang. Tidak boleh. Ya kalau kita terlambat, dan tentunya terlambat itu hanya apa? Diberikan uzur ketika ada apa? Ada uzurnya. Ya kalau terlambatnya tidak ada uzur, menyengaja misalkan
kebiasaan menunda-nunda sehingga dia tidak mau bersegera di dalam salat, maka ini perkara yang madmum. Ini perkara yang tercela. Nah, sehingga yang wajib bagi kita berusaha untuk mengagungkan salat di dalam hati. Berusaha untuk apa? Kita jaga pengagungan salat di dalam hati. Dan di antara tanda dari pengagungan salat seseorang itu, kata para ulama apa? Khudur fi awwali waqtiha. Dia hadir di awal waktunya. Ini bentuk pengagungan salat. Dan hendaknya kita juga memperhatikan akan nasihat dari para ulama yang mereka itu sering menerapkan kaidah ini di dalam permasalahan-permasalahan yang banyak, yaitu kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari keadaan amalnya. Kapan seseorang ingin mendapatkan pahala yang utama, yang sempurna, dia mendapatkan keutamaan. Kemudian kalau urusan pahala itu kan di akhirat, maka dia juga apa? Mengharapkan untuk mendapatkan balasan dari ibadahnya ini di dunia. Ketika seseorang diberikan kenikmatan di dalam salatnya, maka wajib bagi dia untuk mengagungkan ibadah salat. Seperti hadir di awal waktunya. Misalkan menunggu imam lama, seperti kalau salat subuh jaraknya agak panjang, manfaatkan untuk apa? Untuk menghafal Quran, untuk murojaah, untuk banyakkan apa? Zikir. Maka banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian tentunya juga berusaha untuk menjaga khusyuan di dalamnya. Sebagaimana hal ini seringkali kita nasihatkan di dalam bab-bab yang sebelumnya. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala memasukkan bab khusus tentang apa? Al-has alal khusyu' bis shalah. Hasungan untuk berusaha khusyuk di dalam salat. Sampai-sampai tadi tidak boleh orang salat dalam keadaan menahan apa? Hadas. Menahan kentutnya, kencingnya atau buang air. Tidak boleh dalam keadaan dia menahan keinginan untuk makan karena laparnya. Tidak boleh dia salat apa? Dengan mengadahkan pandangan ke langit, ke atas. Tidak boleh bagi dia salat melakukan banyak gerakan. Maka ini dalil-dalil yang banyak sekali yang menunjukkan apa? Al-hasu alal khusyu'i bis shalah. Hasungan untuk khusyuk di dalam salat. Maka kapan kita menginginkan keutamaan yang besar, termasuk kenikmatan di dalam ibadah salat yang Allah jadikan sebagai balasan yang disegerakan di dunia ini, maka mulai sekarang kita perbaiki pengagungan kita kepada ibadah salat. Seperti di dalam masalah khusyuan, maka seringkali kita nasihatkan untuk diri kita semua, jangan biarkan itu kita salat dalam keadaan hati lalai. Jangan biarkan kita salat dalam keadaan tidak mentadabburi bacaan-bacaannya. Tapi harus dilakukan apa? Apapun yang kita baca, maka apa? Dengarkan. Dipaksa itu telinga kita untuk mendengarkan. Ya, karena kalau orang baca tapi hatinya tidak hadir, maka rata-rata apa? Ya, telinga mendengar tapi apa? Mendengar cuma sekedarnya saja. Makanya kalau orang sholat itu tidak hanya menggerakkan bibir. Ini keliru ya. Ini tanbih. Sholat itu bukan menggerakkan bibir, tapi sholat itu minimal yang dibaca itu bacaan terdengar dengan telinga. Ya, kalau salat jamaah itu jangan sampai mengganggu yang lain. Sekedar apa? Telinga itu mendengar. Jangan cuma menggerakkan bibir sehingga yang keluar itu lirih tidak terdengar sama sekali. Maka apa? Yang pertama, usahakan apa? Telinga itu mendengar. Kemudian setelah itu tadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Mulai dari bacaan Allahu Akbar. Ini terkandung di dalamnya makna yang sangat banyak sekali. Bagaimana keadaan hati orang yang solat ketika dia membaca Allahu Akbar, dia meyakini Allahu Akbar min kulli syai'. Allah itu paling besar, maha besar dibandingkan segala sesuatu.
Sehingga dia apa? Dia merasakan dia berdiri di hadapan zat yang maha besar dibandingkan segala sesuatu. Ini yang pertama harus dihadirkan dulu. Belum nanti baca doa apa? Istiftah. Setelah itu apa? Surah Al-Fatihahnya, bacaan surahnya, takbir lagi, rukuknya. Dihadirkan hati apa? Kalau ketika rukuk kita menghadirkan hati bagaimana? Khudu', tawadhu di hadapan Allah. Kemudian iktidalnya. Bacaan-bacaan itu berusaha untuk ditadaburi makna-maknanya. Ketika dia sujud, dihadirkan hati apa? Tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Dan itu persis sebagaimana bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Sehingga apa? Hati ini khudu. Kalau sujud, atau misalkan kita urutkan ya, untuk nasihat kita, Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Kemudian minimal membaca Rabbana walakal hamdu ya Rabb kami. Hanya milik-Mu lah segala pujian. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang semuanya itu memberikan asar kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian ketika sujud membaca Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Makanya kalau kita sujud hadirkan apa? Tadallul. Didengarkan bacaannya, dipahami maknanya, tadaburi. Bahwasanya kita ini sedang apa? Tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Nanti belum bacaan apa? Duduk di antara dua sujud. Apa bacanya? Rabbi firli, Rabbi firli. Bacaan apa ini? Minta ampunan. Kenapa? Minta ampunan seandainya ada beberapa keadaan hati itu tidak tumaknina, tidak mentadaburi, terutama ketika sujud. Sebagaimana hadis yang tentunya antum pernah mendengarnya, bahwasanya keadaan yang paling disenangi oleh Allah keadaan apa? Keadaan sujud. Keadaan sujudnya orang ketika menghinakan diri itu keadaan yang paling disenangi oleh Allah. Nah, keadaan sujud saja kita tidak ingat Allah, maka ini adab yang buruk. Nah, ini adab yang buruk. Jadi keadaan disenangi Allah saja kita tidak apa? Tidak khusyuk. Makanya diberikan kesempatan lagi kalau kita duduk baca apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli atau bacaan yang lain. Baru setelah itu apa? Kita sujud lagi sehingga ada tanbih, perhatian. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk apa? Untuk berusaha menghadirkan hati ketika sujud. Nah, belum nanti bacaan tasyahud. Nah, ini diperhatikan. Dan kita apa? Kita latih terus itu. Kita paksa diri kita bermujahadah terus itu. Jangan biarkan apa? Jangan biarkan keadaan solat itu seperti itu terus berlangsung bertahun-tahun, tidak ada kebaikan, tidak ada perbaikannya. Nah, kita apa? Kita paksa diri kita bermujahadah. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini, wala tusri'u, dan janganlah kalian itu apa? Tergesa-gesa. Jangan apa? Tergesa-gesa. Kemudian beliau mengatakan, dan ini bentuk pengajaran yang baik, ya, pengajaran yang baik dari beliau. Ya, kalau Rasulullah hanya berhenti mencukupkan dengan ucapan beliau ini saja, ya kira-kira akan muncul iskal tidak? Permasalahan atau pertanyaan pada diri para sahabat, ya pasti akan muncul. Dan nanti gimana Rasulullah kalau kita telat solat, kita terlambat masuk solat bersama imam? Maka lihat bagaimana apa pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fama adraktum wasallu." Maka apa yang kalian dapatkan bersama imam, maka solatlah. Tayyib. Kemudian, "Wa ma fatakum fa atimmu." Maka apa yang luput pada kalian, maka sempurnakan. Sempurnakanlah salatnya. Dan ini keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan seseorang yang masuk di dalam solat, meskipun dia mendapatkan lebih ketika dia bersegera tergesa-gesa itu, akan tapi ketika dia masuk ke dalam solat dalam keadaan tidak tumaknina,
tidak sakinah wal waqar, maka itu keadaan yang lebih buruk dibandingkan dia terlambat. Meskipun dia dia tidak mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam, tapi dia masuk di dalam salat dalam keadaan khusyuk, maka itu lebih besar keutamaannya dan tentunya lebih banyak pahalanya. Tentunya lebih banyak pahalanya. Ya, meskipun kadang kita khawatir juga. Kalau sudah telat itu tergesa-gesa. Ya, karena khawatir ini rakaat terakhir ini. Ya, nanti kalau tidak dapat rukunya bersama imam, ya berarti hilang pahalanya. Baik. Nanti akan ada faedah di sini saya sebutkan. Maka disebutkan di antara faedahnya dijelaskan oleh beliau bagaimana dengan ayat yang ada dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila shalah." Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk salat Jumat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Artinya bersegeralah untuk salat, datang ke masjid. Nah, kira-kira ada tanakut tidak? Pertentangan dengan hadis tadi? Maka secara zahirnya ada pertentangan. Tapi dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin bahwasanya makna di dalam ayat ini itu adalah makna al-mubadarah, bersegera. Artinya tidak dikaitkan dengan iqamah. Beda dengan hadis tadi. Kalau hadis tadi dikaitkan dengan iqamatus shalah. Kalau ayat ini dikaitkan dengan bersegera, bermubadarah. Jadi kalau kita sudah hari Jumat, mendekati waktu zuhur, mendekati waktu salat Jumat, maka kita diperintahkan untuk bersegera menuju salat. Bersegera untuk menuju salat. Makanya dahulu para sahabat meniadakan aktivitas sebelum salat Jumat. Menyediakan aktivitas sebelum salat Jumat. Ya.